안녕하세요. 통사론 수업을 맡은 Asma라고 합니다. Baik, hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang munjang songbun atau komponen kalimat, yaitu ju songbun, komponen utama kalimat, terutama juo dan susur. Gitu kan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan juo atau subjek? Apa yang dimaksud dengan susur atau predikat? Baik, pembahasan kita pada kali ini ada 3 gitu. Yang pertama terkait komponen kalimat secara umum dan juga giok atau case gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan giok? Gitu. Lalu yang kedua akan membahas tentang subjek atau juo dalam bahasa Korea. Lalu yang terakhir sosuro atau predikat dalam bahasa Korea. Gitu. Di sini saya menggunakan beberapa referensi untuk perkuliahan ini gitu kan, sebagaimana yang tertulis dalam slide ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang munjang songbun, komponen kalimat dan juga giok atau case. Jadi komponen kalimat dalam bahasa Korea itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ju songbun yang utama. Lalu busok songbun gitu kan, atau komponen tambahan dan yang terakhir ada dongnip songbun gitu kan, atau dia dongnip itu bebas gitu kan, merdeka. Jadi komponen yang bebas gitu, yang dia tidak terlalu ada hubungannya dengan komponen-komponen yang lainnya. Oke, jadi ada 3 komponen kalimat dalam bahasa Korea gitu kan. Dan di sini ju songbun itu ada juo, sosuro, mokjogo dan bo. Busok songbun itu ada guan hyongo, ada busao. Lalu dongnip songbun ada gamdongo, hogyogo, chopsogo dan jesio gitu kan. Munjang songbun ini nantinya akan ada hubungannya dengan pumsa atau kelas kata bahasa Korea gitu. Jadi kelas kata apa yang dia bisa berfungsi sebagai subjek, yang bisa berfungsi sebagai predikat gitu. Itu ada hubungannya dengan kelas kata. Dan kali ini kita hanya akan membahas komponen utama kalimat bahasa Korea, terutama juo, subjek, dan sosuro atau predikat. Yang pertama kita akan membahas tentang munjang songbun dan giok gitu kan. Jadi yang namanya komponen kalimat itu terdiri gitu kan. Namanya kalimat itu kan macam-macam gitu. Ada kalimat yang sangat pendek kayak misalkan manggil orang gitu kan. Misalkan ya, itu kan sebenarnya sudah termasuk kalimat gitu kan. Atau ada juga misalkan kalimat yang pendek nanen 학생이다 gitu kan. Atau nanen babel mogota gitu. Jadi komponen-komponen kalimat itu nanti berbeda sesuai dengan jenis kalimatnya gitu kan. Tetapi yang hampir dipastikan itu komponen kalimat itu ada yongon atau predikat gitu kan, yang berfungsi sebagai predikat gitu, sosuro. Lalu ada sushigon, ini yang bagian yang modifier ya, yang memang bisa menghias gitu kan, biasanya untuk menghias suatu komponen dalam kalimat gitu kan. Jadi ada guan hyongo, ada busao. Lalu ada dongnibon gitu kan. Jadi kata bebas gitu biasanya di sini sebagai unsur bebas gitu dalam kalimat gitu kan. Ada juga nanti yang paling penting gitu kan, yaitu ada subjek, ada objek gitu kan. Nah, itu jadi komponen kalimat bahasa Korea gitu. Ada predikat, ada subjek, ada objek gitu kan, ada juga pelengkap gitu, ada penghias dan ada yang bagian-bagian bebasnya gitu kan. Nah, di sini yongon yang terdiri dari dongsa dan hyongyongsa itu pasti nantinya akan menjadi sosuro atau predikat gitu dalam kalimat. Lalu sushigon, guanhyongsa dan busa itu biasanya nanti dalam kalimat ya berfungsi sebagai pelengkap gitu. Guanhyongo, busao. Jadi bedanya
Gwanhyongsa dengan Gwanhyongo itu sebenarnya lebih ke sebutannya gitu. Gwanhyongsa itu untuk merujuk pada pumsa atau kelas kata, sedangkan Gwanhyongo itu lebih merujuk kepada perannya di dalam kalimat gitu kan. Dia termasuk komponen apa dalam kalimat. Sebenarnya sama, hanya sebutannya berbeda karena pembahasannya beda. Nah, lalu ada Dongnibon atau Gamtansa itu biasanya menjadi unsur bebas. Nah, jadi sudah jelas gitu, Yongon, Sushigon dengan Dongnibon itu peran dalam kalimat itu sudah jelas gitu. Tetapi berbeda dengan Cheon, nomina gitu kan, yang biasanya ada myongsa, demyongsa, susa gitu kan. Nah, itu dalam kalimat dia berbeda gitu kan. Komponennya gitu sesuai dengan gioknya atau case-nya gitu kan. Karena kata benda itu dalam kalimat ya bisa jadi subjek, bisa jadi objek gitu, bisa nanti jadi tempat gitu kan. Itu tergantung dari kalimatnya. Jadi kalau lihat di sini, 오늘 아침에 첫눈이 내렸다. 첫눈, salju pertama, 첫눈이 gitu kan. Nah, di sini itu dia ya sebagai subjek gitu kan. Jadi salju pertama turun gitu. Jadi salju pertama itu sebagai subjek gitu kan. Jadi dia sebagai juo dan jukyok josa. I-nya itu sebagai partikel subjek. Nah, lalu ada Gega goyangi를 찾아간다 gitu kan. Di sini goyangi ditempeli partikel 를 gitu kan, maka menjadi objek gitu kan. 목적어 atau 목적격 조사 gitu. Jadi sama-sama cheon, sama-sama kata benda, tetapi posisinya dalam kalimat itu bisa berbeda gitu kan. Biasanya yang menentukan adalah josa atau partikel. Jadi ditentukan oleh josa atau partikel. Oke. Nah, lalu di sini ada yang dia berperan sebagai pelengkap gitu. Jadi chosunan eisaga anita. Ada juga yang dia berperan sebagai sosulkyok josa gitu kan, atau partikel predikat. Jadi ida, imnida gitu. 철수는 학생이다. 나는 선생님이다. gitu kan. 그 사람은 이사이다 gitu kan. Maka ida di sini itu nanti berperan sebagai sosulkyok josa gitu. Jadi dia kata benda, hakseng itu kata benda, tetapi dalam kalimat dia menjadi predikat karena ditempeli partikel predikat. Lalu ada misalkan 나는 용이의 집을 방문한다. Di sini ada ai. Nah, ai di sini itu nanti yang dia berperan sebagai gwanhyongkyok josa atau partikel penentu. Lalu ada juga urinan kyungjurut kata. Ro di sini gitu itu sebagai busa kyok josa atau partikel pelengkap. Ada juga cholsuya gachi gajah. Di sini untuk memanggil orang gitu kan. Dia menjadi hokyok josa atau partikel untuk panggilan gitu kan, untuk memanggil. Jadi di sini semua kata bendanya gitu kan, itu dia posisinya dalam kalimat bisa berbeda gitu, tergantung kalimatnya, jenis kalimatnya, dan juga oleh partikelnya itu apa gitu kan. Tuh, nah itu yang dimaksud dengan kyok gitu, yang dia hanya mengenai cheon. Jadi dia tidak ada pada yongon atau pada sushigon, hanya mengenai cheon saja. Dan ada hubungannya dengan partikel. Baik, kita selanjutnya akan membahas tentang juo atau subjek. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan subjek gitu kan? Kita tahunya subjek itu ya, mungkin kalau kita lihat kalimat bahasa Korea, ya yang ditempeli i dengan ga itu ya pasti subjek gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih arti dari subjek itu sendiri gitu kan? Jadi juo는 무엇이 어찌하다, 무엇이 어떠하다, 무엇이 무엇이다 와 같은 문장에서 무엇. Jadi dia tuh yang berperan sebagai muot apa gitu kan. Jadi sesuatu itu bagaimana, sesuatu itu kenapa gitu, sesuatu itu dia apa gitu. Nah itu si sesuatu itu, si muot itu gitu, itu adalah si juo gitu kan. Nah, jadi ada beberapa ciri khas subjek khususnya dalam bahasa Korea. Jadi juo는
스스로에 의해 표현되는 행위의 주체. Nah, jadi dia subjek gitu kan, atau pelaku dari suatu kegiatan gitu kan. Jadi misalkan nanen nega babel mogota. Jadi saya makan nasi, maka pelaku kegiatan makan itu siapa ya? Saya gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan 행위의 주체. Lalu ada 상태나 지정의 대상이 주어로 나타나기도 한다 gitu kan. Jadi yang dia bersifat suatu kondisi gitu. Jadi misalkan naye son tangan saya gitu kan, itu yang berasal dari saya itu juga bisa menjadi subjek dalam kalimat gitu kan. Subjek dalam bahasa Korea itu juga ada kalanya muncul dua dalam satu kalimat gitu, yang disebut dengan ijungjo atau dua subjek gitu, subjek ganda gitu kan. Kalau nanti kita akan membahas tentang kalimat ganda bahasa Korea, ini juga ada yang disebut dengan sosuljo atau frasa predikat, klausa predikat. Oke, nah jadi ada beberapa ciri khas kalimat dalam bahasa Korea gitu, yang biasanya ditandai dengan partikel-partikel berikut. Jadi iga ini sudah jelas ya. Iga itu merupakan partikel subjek bahasa Korea. Lalu ada keso yang mana dia berarti bentuk hormat gitu kan. Enen, eso, man atau do ini dia masuknya sebenarnya bukan partikel utama, tapi dia partikel bantu. Partikel bantu. Yang mana ketika suatu cheon atau suatu nomina dilekati dengan partikel bantu, maka partikel subjeknya tidak perlu ada lagi gitu. Jadi kayak nanen gitu kan, atau 학교에서는 gitu kan, maka sudah ada partikel bantu, jadi partikel iganya itu tidak perlu dipakai lagi. Nah, yang bisa berfungsi sebagai juo atau subjek itu adalah cheon atau nomina. Jadi ada ilban 명사, ada 대명사. Jadi na, no, 그는, 그 사람은, 우리 itu termasuk 대명사. Lalu ada susah. Duri 이미 갔어요 gitu kan. Jadi maksudnya dua orang itu sudah pergi gitu. Nah, itu dul di situ termasuk susah atau termasuk kata bilangan, tetapi bisa digunakan sebagai subjek juga. Ilban 명사 itu semua ya, rata-rata kata benda itu masuknya ke ilban 명사. Nah, di sini kita lihat contoh kalimatnya. Jadi yang nomor 1 ini sudah cukup mudah ya gitu kan untuk contohnya gitu kan. Jadi 철수가 집에서 쉬었다. 집이 크다. 이것이 이야기 책이다 gitu kan. Jadi yang di sini itu dia ada kata kerja, ini kata sifat, ini dia tadi sosulkyok josa gitu atau partikel predikat gitu, maka ditempeli partikel ga atau i, dia akan menjadi subjek. Nah, lalu yang kedua ada 아버지께서 집에 계신다. Karena aboji itu biasanya yang dihormati, maka bukan pakai ga tapi pakainya keso gitu. Tapi sebagai konsekuensinya di belakangnya itu bukan jibe ita tapi jibe 계신다. Ini juga bentuk hormat dari ita gitu kan. Jadi kalau kita depannya pakai keso, belakangnya pakai 계시다. Tapi ada kalanya ketika kita berbicara nopimal atau bentuk hormat dalam bahasa Korea, partikel subjek yang hormat ini tidak selalu harus dipakai gitu kan. Jadi tidak harus pakai keso dan segala macamnya, tapi bisa hanya ga. Yang paling penting adalah di sini sosuronya atau predikatnya itu harus jadi hormat gitu kan. Jadi bukan 돈을 주었다 tapi 돈을
주셨다 gitu. Di kalimat yang dua ga itu juga 계신다 itu yang dia sebenarnya inti dari 높임말nya gitu, inti dari kalimat hormat tersebut. Tuh. Nah, yang untuk nomor 3 yang ga 우리 밥 먹었어. Harusnya di sini kan 우리가 우리는 gitu kan. Ga atau nen. Ga atau nen gitu kan. Tetapi di sini tidak ada gitu. Di sini juga bab harusnya ditempeli tapi tidak ada gitu kan. Nah, maka yang namanya partikel subjek itu terkadang memang bisa dipangkas gitu ketika memang konteksnya sudah sama-sama tahu. Nah, lalu yang 그는 지금 출장 중이다 gitu kan. Jadi bukan ga tapi genen gitu kan. Di sini ga digantikan dengan bojosa atau partikel bantu nen gitu. Nah, partikel bantu nen ini biasanya memang sudah topiknya tentang si dia ini memang sudah sama-sama tahu kita antara orang yang berbicara. Ada juga kalanya diganti menjadi do juga gitu. Jadi dan juga diganti dengan man, hanya gitu. Hanya untuk yang da dengan ra ini biasanya sebelumnya itu sudah ada pembahasan gitu kan. Jadi 우빈이 잘생겼다 gitu. Oh, 그래 철수도 잘생겼다 gitu kan. Jadi do di sini itu menyetujui perkataan yang sebelumnya gitu kan. Lalu di sini 철수만 gitu kan. Jadi di antara semua hanya 철수 gitu kan. Itu yang 잘생겼다. Nah, di sini meskipun dia memakai nen, do dan man, tapi dia posisinya tetap subjek gitu. Hanya menggunakan partikel bantu. Partikel bantu atau bojosa. Nah, ada lagi contoh di sini nomor 4 gitu kan. Jadi 우리 학교에서 봉사 활동을 나갔습니다. 우리 학교가 봉사 활동을 나갔습니다 gitu. Dua-duanya itu sama-sama kalimat yang benar gitu kan. Jadi kadang kita pakai esos untuk menandakan subjek dalam suatu kalimat gitu kan. Jadi misalkan 우리 집에서는 게으른 사람이 없다 gitu, misalkan seperti itu gitu kan. Nah, itu bisa pakai eso lalu ditambahkan bojosa lagi nen gitu. Tetapi ada kalanya meskipun tadi ya kedua, kalau di kalimat yang 4 yang enggak, ini dia keduanya bisa sama-sama menggantikan, tapi kalau konteks kalimat tadi ganti, misalkan 우리 학교 엄청 크다. Nah, ini eso itu dia tidak bisa dipakai. 우리 학교에서 엄청 크다 kalimat itu aneh gitu. Tapi kalau 우리 학교가 엄청 커요 gitu kan. Kalimat itu menjadi kalimat yang benar gitu kan. Jadi ada kalanya kedua partikel ini bisa saling menggantikan, ada kalanya tidak. Oke, ini penjelasannya ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sosuro atau predikat. sosuro atau predikat gitu. 일반적으로 주어의 행위. Jadi tindakan dari si subjek gitu kan. 상태 atau kondisi, sifat gitu kan yang menggambarkan itu gitu. Jadi namanya predikat itu menggambarkan perilakunya si subjek atau menggambarkan sifatnya si subjek gitu kan. Nah, 정체를 밝히는 기능을 하는 문장 성분이다 gitu kan. Nah, biasanya untuk predikat bahasa Korea itu letaknya di akhir kalimat gitu kan. Lalu fungsi dari predikat di sini 주어의 행위, 상태, 성질 등을 표현한다 gitu kan. Jadi menggambarkan tadi ya tindakan
si subjek gitu. Jadi misalkan nanan babel mogotta, berarti ya tindakan si subjek makan itu digambarkan dengan kata-kata mogotta gitu kan. Lalu sangte, keadaan, songjil, sifat gitu kan. Jadi keadaannya seperti apa, sifatnya seperti apa, misalkan soni keda gitu. Maka ya oh ya tangannya itu besar gitu kan. Maka itu digambarkan dengan sosuro atau predikat. Nah, lalu pada predikat ini bisa ditempelkan omi akhiran atau sonomal omi, jadi akhiran prefinal gitu kan. Nah, nanti itu akan menggambarkan shije. Sini omi itu akhiran. Atau di situ ada sonomal omi itu akhiran prefinal. Nah, lalu itu menggambarkan shije. Shije itu tensisnya. Lalu menggambarkan sang aspek. Ini nanti kita bahas lagi gitu kan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu sobob atau mood. Sehingga yang ditempelkan ini itu hanya si predikat saja gitu. Jadi kalau misalkan ada kalimat atau kata mande shota. Jadi ini kalau kita pisahkan itu mandel plus ada di situ ada shi untuk hormatnya gitu kan. Lalu ada ot di sini berarti itu dia menandakan shije atau tensis. Lalu yang terakhir da itu dia menggambarkan akhiran kata atau akhiran kalimat gitu kan. Nah, ini shi dan ot ini yang disebut dengan sonomal omi. Jadi dia akhiran tapi letaknya sebelum akhiran yang benar-benar terakhir gitu kan. Kalau da ini disebut dengan jongkyol omi. Dan di sini ot itu termasuk dalam shije. Itu bagian-bagian tersebut hanya ada dalam profil predikat. Nah, lalu ada juga idana hadaga 붙어서 된 소수로에서는 때에 따라 idana hadaga 생략되기도 한다. Jadi misalkan ada, ini biasanya ada banyak dalam judul-judul artikel gitu. Jadi ida atau hadanya itu dihapus gitu. Jadi misal solsu는 panjang, 영희는 panjang. Oke. Di sini tidak perlu tambahan ida lagi, cukup ini aja gitu kan kalimatnya. Lalu misalkan 오늘 수학 학습 한다 gitu kan, tetapi hanya haksup saja gitu. Jadi biasanya ada hanca itu sering dipakai untuk bentuk seperti ini gitu. Tetapi ini tidak semua bisa sembarangan disingkat. Nah, kita lihat dalam contoh yang nomor 1. Di sini ada bakta itu yang termasuk dalam 형용사 atau sifat. Gata itu dia jadongsa atau kata kerja transitif yang dia tidak membutuhkan objek. Jogoshi 책이다. Di sini 명사문. Karena dia cek itu kata benda, maka termasuk dalam 명사문 dengan tambahan ida sebagai sosuronya, sebagai predikatnya. Lalu ada 듣는다, di sini termasuk 타동사문 atau intransitif yang membutuhkan objek gitu. Jadi jadongsa dengan 타동사 itu nanti berbeda gitu kan, butuh atau tidaknya objek. Nah, lalu di sini kita akan membahas tentang sosuro wa jaritsu. Jadi
jumlah tempat gitu, jumlah letak dari suatu predikat gitu kan. 소수로는 그 성격에 따라 논항을 하나만 취하는 것이 있고 그 이상의 논항을 취하는 일도 있다 gitu. Jadi di sini ada kata kuncinya itu nonhang atau argumen kan. Jadi argumen itu hal atau komponen yang dibutuhkan oleh si predikat tersebut gitu, dan setiap predikat itu bisa berbeda gitu kan. Jadi nonang di sini 소수로를 제외한 필수적 성분이다 gitu. Jadi dia harus ada gitu kan. Jadi kalau kata kerjanya ini ya berarti dia harus ada argumen ini gitu kan. Nah, jadi misalkan di sini kalimat nomor 1 ada 동생은 잤다 나는 학생이다. Maka ini kita sudah menganggap ini kalimat yang lengkap gitu kan. Jadi selain jata dan 학생이다, di sini hanya ada 동생 dan 나는 gitu. Itu berarti jada dengan 학생 dengan ida itu dia hanya membutuhkan satu struktur argumen saja gitu kan. Jadi satu aja gitu. Tetapi ada kalimat-kalimat atau predikat-predikat yang dia membutuhkan lebih dari satu struktur argumen. Misalkan contoh nomor 2. Ini di sini ada 친구가 나에게 책을 주었다. 친구가 나에게 책을 주었다 gitu kan. Jadi juda di sini ada predikat juda memberi itu kan jelas memberi apa dan kepada siapa gitu kan. Maka struktur argumen yang diperlukan itu ada 3 gitu. Subjeknya siapa, memberi apa, kepada siapa gitu kan. Lalu ada misalkan gata. Kata gata sama itu membutuhkan momowa gata. Itu bukan hanya josaram은 내 gata. Itu tidak menjadi kalimat yang utuh gitu. Tapi josaram은 내 동생과 gata gitu. Orang itu sama dengan adik saya gitu kan. Nah, di sini ada josaram 1, ada 내 동생 2 gitu. Jadi predikat gata atau predikat sama ini itu membutuhkan 2 struktur argumen. Lalu ada lagi 물이 얼음이 되었다. Di sini sosuronya itu dueda. Dan dia membutuhkan ini. Kalau tidak ada orem gitu kan, maka hanya muri deota gitu kan. Apa yang menjadi air itu apa gitu, maka kalimatnya akan kurang gitu kan. Maka di sini muri oremi deota. Jadi air menjadi es gitu kan. Maka dueda di sini itu membutuhkan 2 struktur argumen, yaitu mul dengan orem. Jadi yang dimaksud dengan struktur argumen itu gitu kan. Lalu di sini ada yang dia membutuhkan 3 struktur argumen gitu kan. Jadi 어머니가 아이에게 약을 먹였다. 먹였다 di sini artinya memberi ya gitu kan. Jadi memberi obat gitu. Memberi obat atau meminumkan obat gitu kepada anak gitu kan. Jadi di sini butuh 아이에게. Kalau ini tidak ada, kalau 아이에게 ini tidak ada, maka dia tidak bisa menjadi kalimat yang lengkap gitu. Jadi emang ibunya ngasih obat ke siapa gitu kan. Sama juga dengan moke hasyata gitu kan. Membuat anak itu minum obat gitu, menyuruh anak itu minum obat gitu. Itu membutuhkan 3 struktur argumen gitu. Jadi yang dimaksud dengan argumen itu ya selain sosuro, selain predikat, yang lainnya itu disebut dengan argumen gitu. Dan setiap predikat itu bisa berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas sosurowa sontek jeak gitu. Ini tadi sebenarnya ada hubungannya sedikit gitu kan dengan tadi jaritsu tadi. Jadi sontek jeak ini adalah keterbatasan pilihan. Jadi jeak itu dia keterbatasan, batasan gitu kan. Tuh, jadi suatu predikat itu dia terkadang ada keterbatasan gitu. Predikat ini cocoknya dengan ini, predikat ini cocoknya dengan ini gitu. Ini ada hubungannya dengan kolokasi atau yono.
Oke. Jadi misalkan di sini bisetan 뜻을 가진 서술어가, jadi predikat yang dia memiliki makna yang sama. 목적어 명사구를 다르게 선택하는 현상. Jadi itu adalah fenomena di mana predikat tersebut memilih kata benda yang atau objek yang berbeda gitu, meskipun maknanya itu sama. Kedua predikat tersebut maknanya sama, dan itu disebut dengan 선택제약. Jadi misalkan di sini kalimat nomor 1 ada ga dengan na. 철수가 눈을 감았다. Lalu 철수가 입을 다물었다. Gamatta dan damulda itu artinya sama-sama menutup. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya sama gitu kan. Saya menutup mata, saya menutup mulut gitu kan. Jadi kita pakai predikat yang sama. Tetapi dalam bahasa Korea predikatnya berbeda gitu. Jadi kalau gamta itu biasanya untuk mata gitu kan. 눈을 감았어요. Itu bukan ibel gamta tapi 눈을 감았다. Lalu damulda yang artinya sama-sama menutup itu dia biasanya untuk mulut gitu. Ibel damulda, bukan 눈을 damulda. Gitu. Nah, jadi maknanya sama, gamta dengan damulda maknanya sama-sama menutup, tetapi mereka memilih objek yang berbeda gitu. Ini biasanya nanti ada hubungannya dengan sejarah dari kosakata itu sendiri dan juga perjalanan dari penggunaan suatu kosakata tersebut dalam bahasa Korea gitu kan. Lalu ada lagi untuk contoh nomor 2, di sini ada ini yang mungkin kita ketika belajar kata memakai dalam bahasa Korea itu ada sangat banyak, tergantung yang mana apa yang mau dipakai dan letaknya di mana gitu. Jadi ada ipta, ada sinta, ada seda, ada kida, ada meda dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk ipta itu biasanya pasti 옷을 입다, 옷을 입는다, atau 치마를 입는다, 바지를 입는다 gitu. Jadi baju dan celana gitu atau yang bagian bawah itu disebutnya dengan ipta gitu. Tetapi kalau kita mau memakai sesuatu yang di kaki itu bukan ipta tetapi 신다. 신발을 신어요. 양말을 신어요 gitu kan. Jadi bukan 양말을 입어요 tapi 양말을 신어요. Lalu ada lagi misalkan necktie atau dasi gitu kan. Nah, itu bukan nektai를 입다 tapi nektai를 menda gitu. nektai를 매요 gitu kan. Nah, jadi 입는다, 신는다, 맨다 itu sama-sama artinya itu memakai. Memakai gitu. Tetapi objek yang dipilih oleh mereka itu berbeda-beda gitu. Ini sama-sama 차경 atau penggunaan kosakata untuk menggunakan sesuatu gitu kan. Nah, jadi ini gitu itu ada perbedaannya. Nah, itu yang disebut dengan 선택제약 gitu. Jadi makanya kita tidak cukup hanya tahu suatu kosakata artinya ini gitu, tapi kita harus tahu kosakata tersebut biasanya itu digunakan dengan objeknya itu apa gitu, sehingga kita bisa menggunakan bahasa Korea itu secara sempurna dan sesuai dengan yang orang Korea itu gunakan. Baik, hari ini kita sudah membahas banyak hal gitu, terutama tadi munjang songbun itu apa, lalu giok case yang berhubungan dengan cheon dan juga josa, lalu membahas tentang subjek dalam bahasa Korea itu seperti apa, dan juga susura atau predikat dalam bahasa Korea itu seperti apa gitu kan. Jadi perkuliahan kali ini dicukupkan sampai sini. Suggesismenita.